kami dari kelompok 4 Artar dari kelas TF 4601 dengan saya Angela Septini Frizas, NIM 11042200092. Saya Melia Putri dengan NIM 1104220102. Saya Rafni Nur Fadilah dengan NIM 1104223112. Saya Ren Hadiat dari NIM 1104220096. Saya Muhammad Tatorik Firmansyah, NIM 1104220130. Kami akan mendemokan Alat kita. Kami akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul sensor pH dan kontrol pH dengan metode hidroponik pada media air menggunakan microcontroller. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memantau dan mengontrol tingkat keasaman atau pH pada sistem hidroponik yang sangat penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman secara optimal. Jadi di sini ada sistem hidroponik kita. Ada 3 ember di sini. Yang pertama ember utama. Yang sebelah sini itu ember larutan asam dan sebelah sana itu ember larutan basa. Jadi di sini sistemnya itu yang pertama pH meter, sensor pH akan membaca larutannya, lalu mengirim sinyal ke microcontroller, dan dari microcontroller akan mengirim sinyalnya ke aktuator. Aktuatornya di sini adalah pompa. Lalu pompa akan menyala jika larutan asam yang terbaca, maka larutan basanya akan nyala, dan sebaliknya. Jadi sistem hidroponik kita mulai dari bawah ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, dan gitu seterusnya. Jadi di sini kita akan melakukan tahap pengkalibrasian pH meter 4502C. Di sini kita menggunakan ada yang pH meter udah terkalibrasi dan juga pH meter yang akan kita kalibrasi. Di sini ada larutan asam yaitu 4,01. Kemudian di tengah ada larutan pH netral. Itu di angka 7. Kemudian ada di larutan basa itu pH 9. Yang pertama kita akan melakukan kalibrasi dulu mulai dari pH asam ke netral kemudian ke basa. Pada pH 4 ada C yang terbaca yaitu 3600 dan voltase yang terbaca di angka sekitar 2,99 hingga 3,01. Kemudian kita akan mencatat pada pH meter 4 ada C yang terbaca yaitu 3734, kemudian voltasenya yaitu 2,96. Kemudian lanjut ke pH netral. Sebelum masuk ke pH netral, air yang ada pada pH meter dibersihkan terlebih dahulu supaya tidak mengkontaminasi pH yang netral. Kemudian terbaca pada pH 7 ada C-nya yaitu 3225, 3195 dengan voltase 2,50-an. pH meter ditulis 7. Kemudian ADC-nya yaitu 3049 dengan voltasenya yaitu 2,55. Lanjut yang terakhir yaitu pindah ke pH basa. Pada pH basa yaitu terbaca 8,94. ADC yang terbaca 2805 2,23 volt. 792 dan voltase 2,15. Setelah didapatkan data ADC, voltase dan pH meter pada tiap larutan, kita akan membuat yang namanya regresi linear. Regresi linear yang kita buat yaitu ada 2 jenis, yang menggunakan ADC dan juga yang menggunakan voltase. Ini untuk yang ADC dan ini untuk regresi linear yang menggunakan voltase.
terlihat perbedaannya bahwa kurva pada ADC yaitu menurun, pada voltase juga menurun. Setelah didapat kurva berikut, kita akan men-setting grafiknya dan melihat persamaan yang ditampilkan. Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari ADC, dan ini merupakan persamaan yang dihasilkan dari voltase. Dari kedua regresi linear ini, kami melakukan trial and error dan juga melakukan seberapa dekat kedua regresi ini yang paling dekat dengan pH meter yang sudah terkalibrasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang kontrol pH dari sistem tersebut ini. Yang dimana di sini ada dua chamber pH asam dan juga pH basa. Kalau pH-nya kurang dari yang set point itu, misal pH 6 sampai 4, itu air pH dari pH tingginya akan mengalir. Untuk mencontohnya bisa langsung sekarang. Ini kita colokin untuk kontrolnya. Nah, kita tunggu dulu biar dia preset dulu. Oke, pompa ini walaupun tidak terlihat dia nyala apa tidak, tapi kita lihat aja dari pH-nya bakal berubah atau tidak. Misal kayak gini, pompa 2 akan menyala selama 4 detik. Nanti kita bisa lihat perubahannya dari pH tersebut. Nah, sekarang pH-nya sudah berubah menjadi 6. Dia udah stabil di angka 6 sampai 7 sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Di sini ada larutan pH tinggi untuk mempengaruhi air yang berada di dalam chamber utama. Bisa kita masukin, lihat sekarang. Maka nanti dia pH-nya akan berubah sesuai apa yang ada di LCD. Nah, di sini pH-nya 10, maka nanti dia pompa asamnya akan menyala. Nah, di sini pH-nya jadi berubah menjadi 2,3. Di sini emang pH-nya terlalu rendah, makanya nanti kita bisa adjust dari konsentrasi pH-nya yang dibutuhkan sebagaimana. Oke, jadi kita masukin data dari pH meter ke ThingSpeak. Ada 3 chart di ThingSpeak. Yang pertama chart pH meter, terus yang kedua pompa asam, yang ketiga pompa basa. Untuk dapetin ketiga chart ini kita hanya perlu masukin APK-nya aja. Oke, selanjutnya yaitu setelah dari ThingSpeak, data dikirim ke GUI sebagai berikut. Untuk tampilan GUI-nya yaitu ada tampilan pH level saat ini, lalu ada status pompa, yaitu ada pH buffer yang kedua sama pH basa yang field 3. Lalu terdapat juga grafik pH real time dan juga dapat terbaca grafik pH sebelumnya. Lalu ada pengaturan ThingSpeak-nya, yaitu ada channel ID dan juga read APK. Lalu di bawah ini ada data secara real time yang dapat terbaca. Sekian dari penjelasan melalui ThingSpeak dan juga GUI kami. Sekian video Demonstrasi Kelompok kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi